Hai, selamat datang di hari 49 dari 100, di mana saya menantang diri saya untuk berbicara di depan kamera selama 100 hari. Dan ini juga latihan untuk berbicara pelan. Di video kedua hari 49 ini, saya akan berlatih menggunakan metode kedua. Metodenya adalah berbicara selama 10 menit, 5 menit pertama ngomong random, dan 5 menit kedua ngomong satu topik secara spesifik. Dan untuk topik hari ini, saya ingin berbicara mengenai salah satu penulis favorit saya. Namanya adalah Austin Kleon. Saya punya 3 buku karya Austin Kleon. Dan saya ingin membagikan apa yang baru saya pelajari dari buku Austin Kleon. Tetapi sebelum kita bahas ketiga buku ini, karena di 5 menit pertama ini jatahnya adalah ngomong random, jadi saya akan berbicara apapun yang ada di kepala kita. Di kepala saya, sorry. Kalau kamu kepo, apa sih tujuan dari latihan ini? Saya akan menjawabnya secara singkat. Tujuan dari ngomong 10 menit, 5 menit ngomong random, dan 5 menit ngomong satu topik secara spesifik adalah mendorong diri kita untuk terbiasa berbicara. Kalau kita ingin jago bicara tapi jarang berbicara, kayaknya susah juga. Saya yakin dan saya hidup dengan satu prinsip, semua bisa karena terbiasa. Kalau kamu ingin jago dalam berbicara, mau tidak mau, kita harus terbiasa untuk berbicara. Dan inti dari latihan ini adalah membiasakan diri kita untuk berbicara. Membiasakan diri kita untuk mengubah isi pikiran kita menjadi sebuah suara yang bisa didengar dan juga dipahami oleh orang lain. Let's say kayak gini. Aku punya ilmu yang luar biasa. Aku sudah sekolah di luar negeri. Aku lulusan S3. Aku seorang yang luar biasa jago. Tapi ketika saya tidak menyebarkan ilmu yang saya punya, ya orang lain tidak akan tahu. Kalau saya tidak membicarakan ilmu di kepala saya, orang lain tidak bisa merasakan manfaatnya. Dengan kata lain, ketika kamu, ketika kita memperbaiki omongan kita bisa memberikan manfaat atau value kepada orang lain. Kita bisa mengedukasi mereka, kita bisa memotivasi, menginspirasi, dan bantu mereka untuk menyelesaikan masalahnya. But, sorry, suara saya sedikit serak, saya perlu minum. Wait a minute. Oke, lanjut. Masih ada 1 menit 30 detik sebelum berbicara satu topik secara spesifik. Dan jangan salah, di hari 49 ini, saya juga masih punya banyak feedback yang perlu saya perbaiki. Dan ada 5 poin. Audio, visual, energy, think, talk with human, and also breathe through noise. Jangan bernafas melalui mulut, tapi bernafas melalui hidung. Dan semua usaha saya mencoba untuk memperbaiki skill komunikasi saya. Dan saya juga belajar bahwa aksi itu membentuk motivasi. Sedangkan menunda itu membunuh motivasi. Banyak orang ingin mulai latihan, banyak orang ingin mulai belajar, tapi mereka menunggu motivasi. Padahal kamu harus paham bahwa motivasi mengikuti tindakan. Kalau kamu mulai bertindak sekecil apapun itu akan membentuk motivasi. Tapi ketika kamu hanya menunda, itu justru membunuh motivasi. Slow motion is better than no motion. So,
Sudah masuk menit kelima, dan di menit kelima ini saya akan berbicara satu topik secara spesifik. Dan topik itu adalah saya ingin membicarakan ketiga buku saya yang ditulis oleh satu orang yang sama. Dan orang itu namanya adalah Austin Kleon. Buku pertama judulnya adalah Still Like an Artist, dan buku ini sudah masuk di New York Times bestseller. Dan buku kedua judulnya adalah Keep Going, dan buku ketiga judulnya adalah Show Your Work. Saya akan mulai membahasnya satu persatu. Pertama, saya ingin berbicara buku yang berjudul Still Like an Artist. Seperti namanya, buku ini memberitahu saya bahwa semua orang bisa berkarya. Dan saya tahu, kayaknya kamu juga ingin berkarya kan? Dan saya belajar bahwa untuk membuat karya, kita tidak harus membuat sesuatu secara original. Kita tidak harus menciptakan sesuatu yang baru, yang luar biasa. Tetapi kita bisa menggunakan metode, judulnya adalah Still Like an Artist. Kita bisa menyebutnya mencuri ide. Atau mungkin orang lain akan membicarakannya bukan mencuri, tapi kayak mengambil inspirasi, mencontek, menjiplak, ATM, memodifikasi apapun itu, you name it. Tapi intinya, metode Still Like an Artist adalah kita membuat sesuatu berdasarkan apa yang kita lihat. Kita membuat sesuatu berdasarkan hal-hal yang menarik perhatian kita. Contohnya, kalau kamu ingin membuat konten, ya kamu tidak perlu membuat konten yang 100% original. Tetapi kamu bisa membuat konten seperti konten yang menarik bagi kamu. Kalau kamu melihat konten yang membuat kamu stop scrolling dan menarik perhatian kamu, maka kamu bisa membuat konten yang sama dengan konten itu. Tapi kuncinya, jangan lupa untuk menambahkan value kamu sendiri. Kalau kamu hanya meniru 100%, itu artinya kamu menjiplak atau bisa kita bilang plek ketiplek. Jangan seperti itu, tapi kita ambil sebagian dari konten 1, konten 2, konten 3, kita mix dan kita tambahkan value diri kita sendiri. Itu adalah cara termudah untuk membuat karya, yaitu Still Like an Artist. Lanjut, buku kedua judulnya adalah Show Your Work. Seperti judulnya, tunjukkan karyamu. Dan di back cover ini sangat menarik. Di dalam back cover ini dijelaskan bahwa semua orang punya kesempatan yang sama untuk meraih sukses, dan saya percaya. Saya sangat percaya semua orang punya kesempatan yang sama untuk sukses. Saya dan kamu, kita semua punya peluang untuk meraih kesuksesan. Kuncinya adalah tunjukkan karya kita. Di zaman serba keterbukaan ini, semua orang punya kesempatan yang hebat. Kuncinya adalah tunjukkan karya. Jangan sembunyikan karya, tapi tunjukkan karya kita. Dan di sini dijelaskan bahwa semakin banyak kamu memberi, semakin banyak yang kembali kepada kamu. Berbagi karya membuatmu karya. Berbagi karya membuatmu kaya. Dan di sini juga dijelaskan bahwa ide yang menurut kamu jelek, ide yang kamu anggap sepele, itu bisa berguna, itu bisa menginspirasi orang lain. Jadi jangan takut untuk mulai, tapi bagilah karyamu, karena berbagi karya membuatmu kaya. Dan buku ketiga judulnya adalah Keep Going. Seperti namanya, teruslah berusaha. Di sini saya belajar bahwa apapun kondisi kita harus terus berusaha. Dan di sini Austin Kleon juga curhat sedikit. Dia sudah membuat karya selama lebih dari 1 dekade.
Tetapi keadaannya tidak menjadi lebih mudah. Semestinya harusnya kan menjadi lebih mudah. Tetapi semuanya membaik ketika kita menerima bahwa kemungkinannya keadaannya tidak akan menjadi lebih mudah. Saya belajar mindset berkarya dari buku ini, yaitu kita harus berusaha yang terbaik dan siap untuk menerima terburuknya. Kuncinya adalah terus berusaha. Dan itu adalah ringkasan singkat. Saya tahu ini bukan ringkasan yang deep dive, tapi ini ringkasan yang singkat karena saya hanya punya 5 menit untuk membicarakan 3 buku ini. So, sekali lagi, latihan 10 menit ini, 5 menit ngomong random, dan 5 menit ngomong satu topik secara spesifik, tujuannya adalah mendorong saya untuk berbicara, untuk mengungkapkan apapun yang ada di pikiran saya. Tidak ada rumus, tidak ada aturan, tidak ada salah dan benar. Tujuannya adalah untuk membiasakan diri untuk berbicara. So thank you for watching. I wish you all the best. Saya Andre, saya bisa sukses dan memang akan sukses dan kamu juga akan sukses. Sampai jumpa di video lainnya.